Selamat datang kembali di sesi Telaah Mendalam kita. Hari ini kita mau fokus ke satu pertanyaan penting nih yang kita gali dari berbagai sumber, termasuk riset HBR. Pertanyaannya adalah, gimana sih cara yang metodis, yang terstruktur gitu, untuk memahami, terus mengelola, dan akhirnya memperkuat ketahanan diri kita? Resiliensi ya istilahnya. Tujuannya jelas ya buat Anda semua, kita cari langkah praktis yang benar-benar bisa Anda coba terapkan. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Betul sekali, dan yang penting digarisbawahi dari riset-riset ini kan, resiliensi itu ternyata bukan cuma soal bakat lahir aja. Ini tuh kemampuan yang bisa dilatih, bisa diasah secara sadar. Kita nanti lihat gimana prosesnya ya di level otak, ya di level perilaku sehari-hari. Oke, menarik. Kalau gitu, mulainya dari mana nih? Gimana cara praktisnya buat kita, buat Anda juga, untuk mengevaluasi dulu nih. Tingkat ketahanan diri kita sekarang itu kayak apa? Ada semacam cek awal gitu nggak? Evaluasi yang paling dasar itu sebenarnya mulai dari kesadaran diri ya, self-awareness. Coba deh perhatikan pola reaksi Anda kalau lagi hadapi masalah atau bahkan kritik gitu. Riset nunjukin ada pemicu-pemicu umum nih. Misalnya, apakah kritiknya itu kerasa nyerang kebenaran argumen Anda? Itu truth trigger. Atau jangan-jangan nyerang hubungan Anda sama yang kritik? Itu relationship trigger. Atau malah langsung kerasa siapa diri Anda? Nah, itu identity trigger. Mengenali mana nih pemicu yang paling sering kena di Anda, itu langkah evaluasi pertama yang wah berharga banget. Jadi kenali dulu pemicunya di diri sendiri ya. Terus ada juga tuh konsep mata uang positivitas dari Emmons dan McHellow. Itu bisa jadi alat evaluasi juga nggak ya? Atau rasanya kayak lebih ke membangun? Bisa dua sisi sih ngelihatnya. Dengan Anda secara sadar nyatet hal-hal positif atau rasa syukur rutin gitu, kayak saran mereka, Anda sebenarnya lagi mengaudit pola pikir Anda kan? Seberapa sering sih fokus Anda itu secara alami ke hal positif? Ini bisa jadi cerminan, ya semacam cerminan dasar ketahanan mental Anda saat ini. Sekaligus ya cara membangunnya juga. Malah riset kayak dari Richard Davidson tuh nunjukin ada loh kaitan antara aktivitas area otak tertentu dengan kemampuan kita bangkit lagi. Intinya otak kita tuh emang bisa dilatih jadi lebih tangguh. Oke. Jadi evaluasi bisa lewat sadar diri sama lihat pola fokus kita ya. Nah, katakanlah kita udah punya gambaran awal nih. Terus gimana cara ngelola tekanan yang datang? Beda nggak sih caranya ngadepin katakanlah kegagalan gede gitu sama stres kecil-kecil tapi numpuk tiap hari? Pendekatannya emang bisa beda ya. Kalau buat pukulan besar, kegagalan yang signifikan gitu, Martin Seligman itu nyaranin yang namanya intervensi kognitif. Gampangnya gini, Anda secara sadar ngelawan narasi pesimis di kepala Anda sendiri. Latih diri Anda buat ngomong sama diri sendiri, tapi pakai sudut pandang yang lebih optimis, yang lebih konstruktif. Mengubah narasi internal ya. Kalau gitu gimana dengan stres harian yang numpuk tadi? Yang kadang rasanya malah lebih apa ya, menggerogoti gitu pelan-pelan. Nah, kalau untuk yang itu, pendekatannya lebih ke melatih ulang respons otak kita sama stres. Disinilah praktek kayak mindfulness atau kesadaran penuh, itu jadi penting banget. Studi John Kabat-Zinn nunjukin hasil yang signifikan loh. Latihan rutin, bahkan cuma sekitar 30 menit sehari selama beberapa minggu aja, itu udah bisa geser aktivitas otak. Dari area yang kaitannya sama stres, ke area yang kaitannya sama tenang dan tahan banting. Wah, menarik ya. Jadi ada alat buat krisis gede, ada juga latihan rutin buat cuaca buruk harian. Selain latih otak, ada strategi lain nggak pas kita lagi ngerasa sumber daya terbatas banget di tengah kesulitan? Saya jadi ingat konsep bricolase dari Dian Coutu. Tepat sekali. Bricolase itu kan seni improvisasi ya. Pakai apa aja yang ada di tangan buat bertahan atau nyelesain masalah. Contoh ekstrimnya kayak narapidana kamp konsentrasi yang nyimpen tali sepatu bekas. Hal sepele tapi bisa jadi penyelamat. Ini soal kelihayan kita manfaatin apa yang ada. Terus ada lagi yang krusial banget dari Sean Achor dan Michelle Gillan. Kita mesti bisa bedain antara sekadar bertahan, maksain diri terus, sama mengisi ulang energi. Otak kita butuh jeda loh dari mode siaga tinggi terus-terusan. Jadi, ngelola stres itu juga artinya berani berhenti sejenak, secara strategis. Bukan cuma ngegaspol terus. Oke, ngelola pakai improvisasi sama istirahat strategis. Sip. Nah, langkah terakhir nih, gimana caranya biar ketahanan ini kuat buat jangka panjang?
biar nggak gampang goyah lagi gitu. Latihan mindfulness yang tadi kita bahas itu salah satu kuncinya. Ini kayak fitness buat mental, jadi ya perlu konsisten. Selain itu, Viktor Frankl juga nekenin pentingnya meaning making, penciptaan makna. Orang yang tangguh itu seringkali bisa nemuin atau bahkan nyiptain makna dari kesulitan yang lagi dialami. Mereka kayak bangun jembatan gitu, dari susah sekarang ke masa depan yang lebih bernilai. Ini bikin beban yang sekarang jadi kerasa lebih bisa diatasi. Mencari makna di tengah badai ya. Kedengerannya ini nyambung nih, sama ide emotional agility atau kelincahan emosional dari Susan David dan Christina Congleton. Gimana itu bantu nguatin resiliensi? Nyambung banget. Kelincahan emosional itu kemampuan buat mengakui dan nerima emosi sulit, marah, sedih, kecewa, tapi nggak terjebak di dalamnya. Setelah nerima, Anda terus milih tindakan yang sejalan sama nilai-nilai inti Anda. Nah, nilai-nilai inilah yang jadi kompas pas Anda lagi diombang-ambing emosi. Ini nguatin dari dalam. Terakhir, kayak temuan Jeffrey Sonnenfeld dan Andrew Ward pada para pemimpinnya, nguatin resiliensi itu juga artinya ngubah cara pandang soal gagal. Ngelihatnya sebagai bagian proses belajar aja, buat bangkit lagi. Jadi, kalau kita coba rangkum nih buat Anda semua ya, evaluasi ketahanan itu mulainya dari sadar sama pemicu reaksi Anda. Terus kelola tantangan, caranya bisa ubah narasi internal buat masalah gede. Betul. Dan latihan mindfulness buat stres harian, improvisasi pas sumber daya lagi mepet, dan jangan lupa istirahat yang strategis. Nah, terus perkuat itu semua buat jangka panjang. Lewat latihan mental rutin, cari makna di balik kesulitan, dan jadiin nilai-nilai Anda sebagai panduan bertindak. Iya, bahkan pas Anda baru aja ngalamin kemunduran, ingat, ini tuh proses aktif ya, bukan tujuan akhir yang sekali capai udah selesai. Oke, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Banyak riset sekarang ngelihat resiliensi itu bukan cuma soal memantul kembali, bounce back ke kondisi semula setelah susah. Tapi seringnya malah soal memantul ke depan, bounce forward. Maksudnya, Anda justru bertumbuh jadi lebih kuat atau lebih bijak karena pengalaman sulit itu. Gimana kalau Anda coba lihat tantangan berikutnya nanti? Bukan cuma sebagai ujian buat bertahan hidup aja, tapi sebagai kesempatan buat praktekin salah satu gagasan tadi. Kesempatan buat benar-benar bertumbuh.